Sobat, apakah Anda pernah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang? Apakah itu sangat menyebalkan? Sobat, itu sangat manusiawi. Menunggu memang berat dan melelahkan. Namun, dalam Injil hari ini, kita melihat sabar menunggu justru menjadi kunci yang membahagiakan. Mari kita lihat rahasianya. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Selasa, 23 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 57 sampai dengan 66. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah Anda suka mencium aroma roti atau kue yang baru matang? Harumnya pasti memenuhi seluruh rumah, bukan? Namun coba kita membayangkan proses pembuatannya. Adonan yang tadinya lembek dan pucat harus dimasukkan ke dalam oven yang gelap dan panas. Selama proses pemanggangan itu, kita tidak boleh sembarangan membuka tutup oven. Kita harus menunggu. Nah, selama masa menunggu itu, adonan itu seolah dibisukan di dalam sana, sendirian dalam kegelapan dan panas. Namun justru dalam keheningan dan panasnya oven itulah transformasi terjadi. Adonan berubah menjadi roti yang mengembang dan indah. Dan tepat pada waktunya, ketika roti itu matang dan dikeluarkan, aromanya langsung menyebar kemana-mana, sehingga membuat tetangga bertanya-tanya, "Wah, roti apa ini? Harum sekali." Nah, sobat, proses oven pada adonan inilah yang dialami oleh tokoh Injil kita hari ini, Zakaria, bapak dari Yohanes Pembaptis. 9 bulan sebelumnya, Zakaria dihukum menjadi bisu karena tidak percaya pada kabar gembira dari malaikat. Selama 9 bulan, Zakaria seolah dimasukkan ke dalam oven kebisuan. Gelap, sunyi, dia tidak bisa bicara, tidak bisa membela diri, dan tidak bisa memimpin doa. Mungkin bagi orang luar, itu terlihat seperti hukuman. Tapi bagi Allah, itu adalah masa memanggang iman Zakaria. Allah sedang memproses hati Zakaria yang tadinya keras dan ragu, menjadi hati yang matang dan taat. Dan hari ini kita bisa melihat, roti itu sudah matang saat bayi Yohanes lahir dan hendak disunat. Semua orang ingin menamainya Zakaria, seperti adat dalam keluarganya. Tapi Zakaria yang sudah berubah di dalam oven itu, mengambil tindakan yang mengejutkan. Ia tidak memberikan nama anaknya seperti adat tradisi keluarganya.
namun ia taat pada kehendak Allah yang sudah disampaikan oleh malaikat kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini mengingatkan saya pada proses seekor kupu-kupu. Sebelum kupu-kupu itu bisa terbang dan menampilkan keindahannya, ia lahir dalam bentuk yang berbeda, yakni ulat yang begitu lemah dan seringkali dianggap menjijikkan. Nah, proses menjadi kupu-kupu adalah proses yang cukup panjang. Ketika sang ulat lahir, ia harus bertahan, dan ketika waktunya sudah cukup, ia akan menjadi kepompong, di mana ia harus bertahan hidup dalam diam, sempit, dan tak berdaya. Barulah ketika genap masanya, kepompong itu akan berusaha keluar dan terbang menjadi kupu-kupu. Masa bisu Zakaria itu seperti ulat yang masuk ke dalam fase kepompong, sempit dan tak berdaya. Tapi kepompong bukan akhir dari segalanya. Itu justru jadi ruang transformasi. Perhatikan sobat, kepompong itu tidak pecah begitu saja. Kupu-kupu di dalamnya harus melakukan dorongan terakhir yang kuat untuk bisa keluar. Dan kita bisa melihat dalam bacaan tadi, bagi Zakaria, dorongan terakhir itu adalah tindakan ketaatannya. Saat dia meminta batu tulis dan menulis, namanya adalah Yohanes. Itulah momen dia merobek kepompong keraguannya pada rencana Allah. Dia berani melawan tradisi keluarganya sendiri demi menaati perintah Tuhan. Dan seketika itu juga kepompongnya pecah, lidahnya terlepas. Zakaria keluar bukan lagi sebagai ulat yang ragu-ragu, tapi sebagai kupu-kupu iman yang indah. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bukan keluhan, melainkan pujian untuk memuliakan Allah. Dan apa yang terjadi selanjutnya, sama seperti aroma roti yang memenuhi rumah, perubahan hidup Zakaria membuat geger seluruh pegunungan Yudea. Orang-orang ketakutan dan takjub. Mereka bertanya-tanya, menjadi apakah anak ini nanti? Mari kita perhatikan sobat, karya Allah dalam hidup Zakaria tidak berhenti pada dirinya sendiri. Proses menyakitkan yang dia alami, ketaatannya dan pemulihannya menjadi kesaksian yang mengguncang komunitas hidupnya. Hidupnya menjadi buah yang membawa orang lain untuk merenungkan kebesaran Tuhan. Sobat yang terkasih, mungkin kita sedang dalam oven atau kepompong kita sendiri. Sebuah masa di mana Tuhan seolah diam. Sebuah situasi yang membuat kita bisu karena bingung mau berbuat apa. Sebuah penantian yang terasa gelap dan panas. Bisa karena doa yang belum terjawab, pelayanan yang terasa mentok, atau pencobaan yang begitu berat. Sobat, mari kita meneladani Zakaria. Jangan paksakan pintu oven itu untuk terbuka. Masa keheningan dan penantian itu seringkali adalah ruang di mana Allah sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam diri kita. Memurnikan, menguatkan, mengajari kita untuk bergantung pada firman-Nya, bukan pada perasaan kita. Percayalah pada proses dan waktunya, seperti roti yang butuh suhu dan waktu tepat. Allah punya timingnya yang sempurna untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Janji terbesarnya adalah keselamatan dan penyertaannya. Proses hidup kita, baik yang manis bahkan yang pahit, adalah bagian dari caranya mempersiapkan kita untuk menerima dan menjadi saksi atas janji itu. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jujur di hadapan Allah dan memeriksa batin kita. Apa bentuk oven atau kepompong dalam hidupku saat ini? Situasi apa yang membuatku merasa Tuhan diam dan aku seolah tertahan? Bagaimana aku menjalaninya? Apakah aku mengeluh dan mencoba membuka pintu oven sebelum waktunya? Atau aku belajar untuk percaya dan merenungkan janji Tuhan dalam keheningan? Langkah ketaatan kecil apa yang bisa kulakukan hari ini sebagai dorongan terakhir imanku? Mungkin sebuah pengampunan, sebuah keputusan jujur, atau komitmen untuk berdoa lebih tekun. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita meneladan Zakaria yang berani melakukan ketaatan walau kecil di masa penantian hidup kita. Sebab penggenapan itu seringkali datang saat kita melakukan langkah ketaatan kecil, sekalipun tidak populer.
sehingga hidup kita dapat seperti roti yang memancarkan aroma harum, sehingga semua orang yang berada di sekitar kita dapat merenungkan kasih dan kebesaran Allah, serta hidup kita yang diproses dapat menjadi bagian kecil dalam rencana keselamatan dari Allah bagi dunia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa masa-masa sulit, masa penantian, dan masa gelap dalam hidup kami bukanlah tanda Engkau meninggalkan kami. Justru di sanalah Engkau sedang bekerja seperti seorang pembuat roti, memproses kami menjadi pribadi yang matang dan indah di mata-Mu. Ya Bapa yang Maha Rahim, ampunilah kami jika mungkin selama ini kami kurang sabar dan mungkin lebih banyak mengeluh, marah, dan memaksa Engkau untuk bersegera menghilangkan masalah dalam hidup kami. Ampunilah juga kami jika kami sering meragukan janji-Mu ketika situasi tidak sesuai harapan kami. Oleh karena itu ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Bentuklah hati kami agar kami menjadi pribadi yang sabar untuk bertahan dalam proses-Mu. Dan tuntunlah kami senantiasa agar kami berani mengambil tindakan nyata, ketaatan kecil dalam hidup kami, sehingga hidup kami Engkau jadikan roti yang harum, yang melalui kesaksian hidup kami, banyak orang boleh merenungkan dan menyadari akan kasih dan kebesaran-Mu. Semua ini kami mohonkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, dan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Santo Zakaria dan Santa Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.